Pasukan terakota atau tentara terakota adalah kumpulan koleksi dari 8.099 terakota berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat makam dari Kaisar pertama dinasti Qin, Qi. Pada tanggal 29 Maret tahun 1974, sekelompok petani menggali sumur di ladang, sekitar 20 mil sebelah timur kota Xi'an di Provinsi Shanxi. Setelah menggali sekian meter, para petani menemukan 3 lubang yang berisi 8.000 patung tentara terakota seukuran tubuh manusia asli. 1974, seorang petani di Tiongkok bernama Yang Peiyan dan beberapa petani yang sedang menggarap lahan merasa kaget bukan main dengan apa yang ditemukannya. Saat menggali untuk membuat sumur, ia menemukan sebuah dinding bata. Kemudian dengan ragu, ia membuat lubang di dinding tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat barisan megah patung prajurit yang berdiri di sana. Patung-patung tentara ini sedemikian hidup, masing-masing menampilkan sinar mata yang garang, dipadukan dengan cahaya matahari yang menembus lubang, sehingga menjadikan pemandangan itu begitu sempurna. Namun karena ketakutan, Yang Peiyan dan petani lainnya langsung cepat-cepat menutup kembali lubang tersebut dan melaporkannya ke Departemen Arkeologi setempat. Para arkeolog awalnya mengira apa yang dilaporkan sang petani hanya bualan belaka. Namun saat seorang arkeolog dikirim untuk membuktikan kebenarannya, betapa terkejutnya sang arkeolog mendapati apa yang dikatakan petani itu benar-benar nyata. Ia mendapati pemandangan menakjubkan, satu baris tentara yang lengkap. Saat melihatnya, seakan suara memekakan telinga dari teriakan perang, dan pasir yang berputar kencang seputar adegan perang zaman dinasti Cina kuno seolah terbayang jelas di depan matanya. Lokasi patung-patung tentara terakota ini tak jauh dari makam Kaisar Tiongkok pertama, Qin Shi Huang alias Shi Huangdi. Setelah 1949, para arkeolog Tiongkok mulai menjajaki pemakaman Kaisar Qin Shi Huang dan menemukan 2 lubang pencurian yang bergaris tengah 90 cm dengan kedalaman 9 meter, hanya 250 meter dari pusat pemakaman. Jadi, bisa dikatakan pencuri gagal memasuki istana bawah tanah. Sejak ditemukan oleh beberapa petani lokal di wilayah Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina pada 1974 silam, proses penggalian ini pun dimulai. Setelah melakukan penggalian, para arkeolog tak menyangka bahwa mereka menemukan lebih dari 8.000 patung tentara prajurit, sekitar 130 kereta perang beserta 520 kudanya, serta 150 pasukan berkuda dengan posisi siap berperang yang terdapat di 3 terowongan utama makam. Sungguh merupakan pemandangan yang menakjubkan, dan ternyata ini baru 1% saja dari keseluruhan bagian makam Kaisar Qin yang telah digali. Penemuan pasukan ini merupakan keajaiban seni budaya Tionghoa dari zaman 210 sebelum Masehi. Tak hanya pasukan terakota, Kaisar Qin Shi Huang juga membangun makam berbentuk istana bawah tanah yang sangat megah. Bahkan bisa dikatakan ini adalah istana bawah tanah dengan struktur paling rumit dalam kemegahan dan fasilitasnya. Penemuan ini kemudian menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar di abad ke-20. Proses penggalian pun terus berlanjut hingga sekarang. Selain 8.000 patung prajurit utuh, sebagian patung lain yang ditemukan dalam bentuk yang tak lagi utuh atau berupa kepingan, sehingga dibutuhkan proses penyusunan kembali atau restorasi untuk mengembalikan kepingan-kepingan terakota menjadi sebuah bentuk patung yang utuh. Para arkeolog memperkirakan masih banyak patung dan artefak-artefak lainnya yang masih terpendam dan belum terkuak. Mereka juga belum dapat memastikan berapa jumlah angka-angka penemuan ini akan terus bertambah.
Tentara terakota merupakan benda seni untuk pemakaman yang dikuburkan bersama Kaisar pertama dinasti Qin, yakni Qin Shi Huang, pada 210 hingga 209 sebelum Masehi. Lalu siapakah sebenarnya Kaisar Qin ini? Sejarah mencatat Qin Shi Huang merupakan kaisar pertama dinasti Qin. Beliau adalah pemimpin Tiongkok antara periode 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi. Dialah kaisar pertama di Cina yang telah mempersatukan negeri Cina dari 7 kerajaan yang ada. Selain itu, dinasti Qin juga sangat terkenal akan kekejamannya. Ketika ada orang-orang yang tak sejalan dengannya, maka sang kaisar tak akan pernah segan untuk menghabisi nyawa mereka. Hal ini pernah dilakukannya kepada kaum cendekiawan yang berbeda paham dengannya. Ia takut akan revolusi. Tiongkok yang baru bersatu tak boleh dipecah dengan pemahaman-pemahaman lain. Untuk itu, agar semuanya sama dan seragam soal pemikiran, akhirnya Qin Shi memutuskan untuk menarikkan ribuan patung tentara terakota ini dibuat satu persatu, sehingga tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Baik itu bentuk pakaian, mimik wajah, model rambut, hingga persenjataan yang mereka bawa. Semuanya begitu detail, bahkan bentuk wajah hewan kuda sekalipun. Selain itu, mereka juga dibedakan oleh pangkat kemiliterannya seperti jenderal, perwira, hingga para prajurit biasa. Patung prajurit yang memiliki ukuran tubuh paling tinggi ialah yang berpangkat jenderal. Secara umum, tinggi rata-rata patung dalam pasukan 1,8 meter, yang tertinggi 2 meter, dan yang terpendek 1,72 meter. Keseluruhan patung-patung ini terbuat dari tanah liat dan aslinya dihias dengan cat berwarna terang. Tetapi karena terkubur lebih dari 2000 tahun di bawah tanah, sisa-sisa cat ini pudar. Saking detailnya bentuk wajah dan pakaian patung-patung tentara tersebut, sehingga kita bisa mengetahui daerah asal masing-masing tentara. Yang lebih menakjubkan lagi, menurut sejarawan Sema Qian, pembangunan makam agung ini merupakan perintah dari Kaisar Qin Shi Huang sendiri. Perintah ini sudah ada sejak ia diangkat menjadi kaisar di usia 13 tahun pada 246 sebelum Masehi. Dengan mempekerjakan kurang lebih 700.000 pekerja, Kaisar Qin memerintahkan untuk membangun pemakaman dirinya kelak di kaki gunung Lisan. Dibutuhkan waktu 37 tahun, waktu sampai sang kaisar wafat. Kaisar Qin Shi Huang wafat pada 210 Masehi dan dimakamkan di dalamnya. Konfigurasi dan struktur pemakaman Kaisar Qin Shi Huang dirancang dan dibangun sesuai sepenuhnya seperti Xianyang, ibu kota dinasti Qin, yang luasnya mencapai 66,25 km persegi. Perancangan pemakaman ini mencerminkan sepenuhnya kekuasaan dan kewibawaan mutlak sang kaisar. Lalu apa sebenarnya tujuan Kaisar Qin membuat patung-patung ini? Sejak pertama kali ditemukan pada 1974 oleh sekelompok petani lokal di wilayah Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina, patung terakota ini menyisakan sejuta misteri yang belum terpecahkan. Walaupun berisi ribuan patung dalam satu tempat, tetapi siapa sangka jika tidak ada satupun patung yang mempunyai ciri yang sama. Hal ini membuktikan bahwa patung ini tidak dicetak secara massal, tetapi dibuat dengan begitu detail satu persatu oleh seniman pada saat itu. Benarkah patung-patung ini dibuat? Karena sangat detail, ada orang-orang yang percaya dan mengatakan jika patung-patung ini adalah wujud dari tentara asli yang kemudian membatu. Perhatikan saja patung-patung ini, ekspresi wajah mereka begitu hidup. Bahkan setiap telinga dan sidik jari pada ribuan patung ini juga berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkinkah patung-patung ini sebenarnya adalah prajurit asli? Ada pula yang mengungkapkan jika patung-patung ini memang dibuat dari tanah liat untuk menakut-nakuti musuh sewaktu perang.
Pertanyaan besar selanjutnya adalah, apa sebenarnya tujuan Kaisar Qin Shi Huang membangun semua ini? Menurut catatan sejarah, Kaisar Qin Shi Huang percaya dengan hal-hal yang berbau tahayul. Faktanya, makam ini didirikan sebagai gambaran akan sebuah istana bawah tanah yang begitu besar dan mewah. Bahkan dikatakan ini adalah istana bawah tanah dengan struktur paling rumit dalam kemegahan dan fasilitasnya. Tiruan sungai yang terbuat dari air raksa, serta langit-langit dengan hiasan mutiara turut mempercantik istana. Kepercayaan di lingkungan kerajaan menyebutkan bahwa Kaisar Qin Shi Huang akan terus memimpin kerajaannya di kehidupan berikutnya, yakni alam baka atau alam akhirat. Untuk itu, ia membutuhkan sebuah istana megah sebagai pusat kerajaan, serta membawa pasukannya untuk menemani dan menjaga kaisar siang dan malam. Selain itu, kaisar percaya bahwa di kehidupan setelah kematian, ia membutuhkan bala tentara untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang ada. Para prajurit ini ditata sedemikian rupa, seolah mereka tercipta untuk melindungi makam dari musuh. Pasukan ini berderet dengan sempurna. Selain itu, banyak pedang dan tombak yang ditemukan masih tajam, karena lapisan kromium dioksida telah menjaganya dari karat. Anehnya, semua wajah prajurit menghadap ke arah timur untuk melindungi Kaisar Qin Shi Huang dari kemungkinan serangan musuh yang datang dari arah tersebut di akhirat. Penemuan arkeologi membuktikan terakota pernah dibuat pada masa sebelum dan sesudah dinasti Qin, namun tidak ada yang berukuran sebesar itu. Baru pada akhir tahun 1970-an, seniman zaman sekarang pernah membuat terakota tiruan sebesar itu. Tetapi dalam kondisi primitif, lebih dari 2200 tahun yang lalu. Bagaimana caranya membuat terakota sebesar itu? Sampai sekarang masih merupakan tanda tanya. Apakah ada kekuatan gaib yang membantunya? Sekelompok peneliti mengklaim jika patung yang telah berusia lebih dari 2200 tahun ini terinspirasi oleh karya seni dari Yunani. Kepada Life Science, seorang peneliti bernama Dr. Lucas Nickel mengatakan ia percaya bahwa 8.000 patung raksasa yang dikuburkan dekat dengan makam Kaisar Qin Shi Huang adalah hasil dari kontrak antara Yunani dan Cina. Sebelum kekuasaan Kaisar Qin Shi Huang, di Cina tidak pernah ada patung yang seukuran manusia. Dari sini, Dr. Lucas Nickel menyimpulkan jika ide tersebut datang dari Kekaisaran Alexander. Catatan sejarah juga menunjukkan jika ada kerjasama hubungan antara Yunani dan Cina, termasuk kebudayaan pembuatan patung. Pada masa itu, Yunani telah terbiasa membuat patung-patung dalam ukuran besar yang seukuran dengan patung terakota. Sehingga ia percaya jika misteri pembuatan prajurit terakota ini telah terpecahkan. Yang masih menjadi misteri adalah tidak ada pembuatan patung setelah dinasti Qin runtuh, dan bagaimana tidak adanya ahli waris yang dapat membuat patung ini kembali juga masih membutuhkan jawaban. Keajaiban lainnya, ketiga ruang prajurit terakota ini hanya menempati 1% total luas istana makam. Legenda mengungkap, makam sang kaisar terdiri dari 3 tingkat, dipenuhi jebakan dan senjata mematikan, dari busur panah hingga kolam berisi merkuri beracun. Tidak semua harta benda dan perhiasan sang kaisar telah ditemukan. Konon, masih banyak harta benda berharga Kaisar Qin Shi Huang yang tersimpan di suatu bagian makam, di mana di tempat itu terpasang perangkap-perangkap yang dapat menembakkan anak panah secara otomatis kepada siapapun yang berani mengusiknya. Diyakini para pekerja yang memasang perangkap-perangkap tersebut turut dikuburkan hidup-hidup agar kerahasiaan sang kaisar tetap terjaga. Terdengar sangat menakutkan memang, bahkan hal ini membuat para arkeolog harus sangat berhati-hati dalam melakukan penggalian.
Meski dinilai sebagai temuan arkeolog paling menakjubkan di Cina, penemuan ini justru membawa penderitaan pada ketujuh petani yang menemukannya. Hidup para petani tersebut makin melarat. Meski negaranya berjaya dan bertambah kaya, pemerintah Cina menghancurkan rumah dan desa para petani tersebut untuk dijadikan tempat yang sesuai bagi 8.000 patung terakota dan makam istana bawah tanah Kaisar Qin Shi Huang. Bahkan 3 di antara 7 petani penemu patung tentara terakota ini tewas secara menyedihkan di usia yang masih terbilang muda. Beberapa ada menyalahkan pemerintah Cina karena berlaku seenaknya kepada 7 petani tersebut. Namun sebagian besar percaya bahwa ini adalah kutukan dari pasukan terakota. Sebab menurut kepercayaan kuno, tentara terakota diciptakan bukan untuk kehidupan di dunia, melainkan untuk membantu Kaisar Qin Shi Huang melanjutkan pemerintahannya di akhirat. Tahun 1987, makam Kaisar Qin Shi Huang dan patung terakota dicantumkan oleh UNESCO ke dalam daftar warisan budaya dunia. Dan prajurit terakota disebut-sebut sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Saat ini, patung tentara terakota menjadi atraksi wisata populer di Xi'an, China, di mana dapat ditempuh hanya dengan 1 jam penerbangan dari kota Beijing. Para pengunjung bisa melihat langsung patung tentara ini di sebuah hanggar khusus yang dibangun pemerintah. Mengenai kutukan yang ada dalam patung tersebut tergantung dari diri Anda, apakah mau percaya atau mengacuhkannya. Menurut Pusat Warisan Dunia UNESCO, para arkeolog menduga bahwa makam itu mungkin berisi seluruh replika kota Xi'an pada zaman itu, yang dijaga oleh para tentara terakota, dan untuk melayani Kaisar Qin Shi Huang di akhirat. Sejarawan percaya bahwa mungkin ada sekitar 700.000 pekerja yang bekerja selama hampir 3 dekade untuk membuat makam Kaisar Qin Shi Huang tersebut. Namun, ia telah menyiapkan kematiannya dengan membuat perlengkapan untuk akhirat di makamnya, termasuk membuat tentara terakota. Hal itu Kaisar Qin Shi Huang lakukan untuk berjaga jika ramuan hidup abadi tidak berfungsi. Pada 215 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Makam yang sangat luas disertai 8.000 tentara keramik dan kuda yang dikenal sebagai tentara terakota, aliran sungai Merkuri, hingga jebakan senjata untuk menggagalkan penjarahan. Makam itu sekaligus replika duniawi sang kaisar.